Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan. Selamat malam Bapak dan Ibu hadirin. Selamat bergabung dalam acara webinar Buku Pendidikan Kemendikbudristek episode 5, Ngobrol Seru Buku Ilmu Pengetahuan Alam SMP MTS kelas 7. Yang terhormat Bapak Supriyatno selaku Kepala Pusat Perbukuan, yang kami hormati ibu-ibu narasumber, beserta seluruh peserta webinar yang berbahagia pada malam hari ini. Perkenalkanlah saya Eko Budiono selaku moderator beserta rekan-rekan tim teknis Pusat Perbukuan yang turut menyelenggarakan webinar ini. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayahnya, kita dapat berkumpul pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara webinar ini. Pertama adalah sambutan dari Bapak Supriyatno selaku Kepala Pusat Perbukuan. Yang kedua, paparan mengenai penyesuaian capaian pembelajaran yang akan disampaikan oleh Ibu Karisma Prawesti Sri Utami selaku pengembang capaian pembelajaran IPA. Dan yang ketiga adalah paparan mengenai buku ilmu pengetahuan alam SMP MTS kelas 7 yang akan disampaikan oleh Ibu Victoriani Inabui selaku penulis. Dan yang terakhir adalah sesi tanya jawab. Adapun tujuan dari webinar ini adalah untuk memperkenalkan buku pendidikan terbitan Kemendikbudristek, menyosialisasikan kebijakan terbaru dan perkembangan dalam bidang buku pendidikan. Dan yang ketiga adalah memfasilitasi diskusi antara pengguna dan penulis mengenai cara-cara efektif menggunakan buku pendidikan dalam proses belajar mengajar. Bapak dan Ibu hadirin, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, dan demi kelancaran kegiatan kita, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pusat Perbukuan adalah sebuah lembaga di bawah BSKAP, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Sesuai dengan tujuan penyelenggaraan Undang-Undang 3 2017 bahwa Pusat Perbukuan mengemban amanat untuk menyelenggarakan perbukuan yang bermutu, murah, dan merata. Pusat Perbukuan mengemban tugas untuk melakukan penyusunan, penilaian, pengawasan, pembinaan SDM perbukuan, dan pengembangan sistem informasi perbukuan. Dalam rangka implementasi kurikulum Merdeka, Pusat Perbukuan telah menyediakan buku teks pelajaran maupun buku non-teks pelajaran. Dapat diakses melalui platform buku.kemdikbud.go.id. Untuk buku-buku dalam format cetak, satuan-satuan pendidikan dapat menyediakan bukunya melalui platform Siplah. Jadi, Sobat Sibi sudah baca buku apa hari ini? Bapak dan Ibu hadirin, melangkah ke acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan Kepala Pusat Perbukuan Bapak Supriyatno. Kepada Bapak Supriyatno, kami persilakan. Terima kasih kepada Ibu Victoriani selaku penulis buku Ilmu Pengetahuan Alam SMP MTS kelas 7 yang nanti akan menyampaikan ide, gagasan, dan maksud dan tujuan penyusunan buku ini, bagaimana isinya, yang harapannya nanti akan bisa menjadi acuan bagi para guru di dalam melaksanakan pembelajaran di satuan-satuan pendidikan. Juga terima kasih kepada Ibu Karisma Prawesti selaku penyusun dan pengembang capaian pembelajaran untuk buku IPA SMP kelas 7 ini. Yang ini tentunya sangat berkait erat antara penyusunan CP dengan penulisan bukunya, karena
penyusunan buku ini eh, memang mengacu kepada capaian pembelajaran yang telah ditetapkan oleh Menteri sebagai acuan di dalam penyusunan buku teks pelajaran, salah satunya adalah buku teks pelajaran ilmu pengetahuan alam untuk SMP dan MTS kelas 7 ini. Bapak dan Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan oleh moderator Mas Eko bahwa tujuan dari penyelenggaraan webinar ini adalah untuk mensosialisasikan buku-buku teks utama terbitan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang ini menjadi buku acuan di dalam implementasi kurikulum Merdeka yang alhamdulillah saat ini sudah seluruh buku teks pelajaran terpenuhi dari mulai jenjang SD, SMP, dan juga SMA, SMK. Kami berikhtiar untuk bisa memperkenalkan buku-buku yang diterbitkan oleh kementerian ini, karena ini menjadi amanat undang-undang dalam Undang-Undang 3 2017 maupun peraturan pemerintah ya nomor 75 tahun 2019 yang memberikan amanat kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk menyediakan buku teks pelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Saat ini kurikulum yang telah ditetapkan adalah kurikulum Merdeka yang sudah ditetapkan beberapa waktu yang lalu berlaku secara nasional. Bapak dan Ibu sekalian, kami berharap webinar series yang kami selenggarakan seminggu sekali untuk setiap mata pelajaran. Kami sudah melakukan ini untuk yang episode yang kelima dan akan terus kami lakukan pada gilirannya nanti juga untuk buku-buku non-teks pelajaran maupun buku-buku yang lainnya yang ini tentunya kami berharap agar Bapak Ibu guru dapat memahami secara langsung dari narasumbernya, dari penulisnya tentang ide dan gagasan dari buku yang akan digunakan oleh Bapak Ibu sekalian dalam pembelajaran di satuan-satuan pendidikan. Saya kira itu Bapak dan Ibu sekalian sebagai pengantar webinar pada malam hari ini. Mudah-mudahan nanti akan bisa dimanfaatkan betul oleh peserta webinar, narasumber yang tentunya ini sangat memahami filosofi dari capaian pembelajaran, karena yang hadir pada malam hari ini adalah pengembang capaian pembelajaran dan juga penulis bukunya, sehingga dalam sesi tanya jawab kami berharap nanti bisa dimanfaatkan betul narasumber yang memang kompeten dan sangat paham terhadap filosofi dari kurikulum Merdeka ini. Demikian Bapak dan Ibu sekalian apa yang dapat kami sampaikan. Selamat mengikuti webinar. Terima kasih atas kehadiran Ibu narasumber pada malam hari ini dan juga Bapak Ibu peserta webinar. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Supriyatno. Langkah ke acara selanjutnya adalah paparan mengenai penyesuaian capaian pembelajaran yang akan disampaikan oleh Ibu Karisma Prawesti Sri Utami selaku pengembang capaian pembelajaran mata pelajaran IPA. Sebelumnya, Bu Karisma sudah siap ya? Allah, Pak Eko, terima kasih. Baik. Sebelumnya mohon izin, saya akan membacakan CV dari Ibu Karisma.
Nama lengkap Karisma Prawesti Sri Utami. Beliau adalah Vice Principal di Sekolah Beswa Bina Insani Bogor dari 2015 sampai sekarang. Kemudian penulis modul ajar IPA atau kontributor PMM. Kemudian narasumber materi kurikulum BIMTEK, fasilitator sekolah penggerak. Kemudian narasumber Training of Trainer, penguatan kompetensi sains dalam implementasi kurikulum merdeka. Riwayat pendidikan S1 Fisika, Universitas Pendidikan Indonesia, kemudian S2 Pendidikan Fisika, Universitas Pendidikan Indonesia. Marilah kita simak dengan baik paparan dari Ibu Karisma. Kepada Ibu Karisma, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Eko. Mohon izin, apakah suara saya cukup jelas? Cukup jelas, Bu. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Eko atas kesempatannya. Mungkin walaupun ini sudah malam, biar agak lebih melek dikit biar nggak ngantuk, saya kasih pantun ya Ibu Bapak. Ke pasar malam nonton akrobat, banyak tawon datang menyengat. Salam kenal buat Ibu Bapak hebat, semoga kita semua bisa menjadi sahabat. Baik, yang terhormat Kepala Pusat Perbukuan Bapak Supriyatno, yang saya hormati penulis buku IPA kelas 7 Ibu Victoria Inabuy, dan tak lupa yang saya hormati Ibu Bapak guru hebat yang tanpa lelah menjadi teladan bagi peserta didiknya. Mohon izin saya Karisma mungkin sedikit berbagi mengenai pengembangan CP revisi atau yang kita kenal sebagai dokumen CP 032. Tentunya ini bukan hal yang baru ya bagi Ibu Bapak, mungkin sudah membaca dokumennya terlebih dahulu. Dengan segala dinamika kurikulum yang kita lewati, hal-hal pembaruan menjadi sebuah keniscayaan yang tak dapat kita hindari ya Ibu Bapak. Mengapa kurikulum perlu ada penyesuaian? Tentunya semata-mata hanya demi menciptakan generasi yang bahagia seutuhnya, salah satunya adalah dengan mendapatkan pendidikan atau pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik yang senantiasa terus berkembang. Begitu pula dengan beberapa regulasi termasuk capaian pembelajaran, mungkin ada beberapa perubahan yang sejatinya ingin memberikan proses pembelajaran yang lebih baik gitu, nanti di kelasnya. Tentunya untuk mata pelajaran IPA perlu juga kita berikan penekanan pada kompetensi-kompetensi sains dan juga mungkin materi-materi yang erat kaitannya dengan perkembangan zaman sehingga pembelajaran menjadi lebih kontekstual. Sehingga diharapkan ini menjadi semangat kita bersama ya Ibu Bapak dalam mengutamakan pencapaian kompetensi dan proses dibandingkan penguasaan banyaknya materi begitu. Oke Ibu dan Bapak, mohon izin saya share. Oke, baik Ibu Bapak, apakah sudah tampak Sudah di tampak, Bu. layar? Silakan. Oke, terima kasih. Baik. Ibu dan Bapak, mungkin ini saya sedikit mereview dulu ya mengenai apa saja yang dijelaskan dalam dokumen capaian pembelajaran. Jadi di sini ada penjelasan mengenai rasional, tujuan, karakteristik capaian pembelajaran yang nantinya akan digambarkan ada capaian pembelajaran setiap fase yang ditulis dalam bentuk paragraf dan juga capaian pembelajaran setiap fase menurut elemen yang ditulis dalam bentuk matriks begitu. Nah, apa saja yang dijelaskan dalam komponen-komponen tersebut? Jadi di rasional mata pelajaran ini menjelaskan tentang pengertian mata pelajaran. Berarti kalau di CP IPA berarti menjelaskan tentang pengertian mata pelajaran IPA, bagaimana posisi mata pelajaran IPA dalam kurikulum merdeka, pendekatan pembelajaran apa yang dilakukan dalam membelajarkan IPA, kemudian kontribusi terhadap profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran IPA. Selanjutnya, untuk komponen tujuan mata pelajaran, ini menjelaskan mengenai kemampuan yang perlu dicapai pelajar atau peserta didik setelah mempelajari mata pelajaran IPA. Kemudian untuk karakteristik mata pelajaran, ini menjelaskan tentang deskripsi umum mengenai apa yang dipelajari dalam mata pelajaran IPA dan juga elemen-elemen mata pelajaran IPA serta deskripsinya.
Kemudian di penjelasan capaian pembelajarannya, ada capaian dalam setiap fase secara keseluruhan. Ini menjelaskan mengenai keseluruhan kompetensi yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase. Kebetulan kalau untuk SMP ada satu fase saja ya, Ibu Bapak, fase D begitu. Kemudian untuk yang capaian pembelajaran keseluruhan ini dibuat dalam pernyataan yang disajikan dalam paragraf yang utuh. Selanjutnya ada capaian setiap fase menurut elemen yang dibuat dalam bentuk matriks yang sebetulnya isinya kurang lebih sama dengan capaian yang dituliskan di secara keseluruhan tadi begitu. Oke, Ibu dan Bapak, ini mungkin mereview kembali begitu ya, bagaimana penyusunan atau pengembangan CP ini dibuat jadi CP, dan strategi CP ini menggunakan understanding by design, di mana ini adalah sebuah kerangka kerja yang fokus pada proses perencanaan yang memandu pengembangan kurikulum, asesmen, dan juga instruksi pembelajaran. Jadi untuk proses perencanaan ini fokus pada dua hal, yaitu membangun pemahaman dan kemampuan learning transfer, yaitu kemampuan mengimplementasikan hasil belajar dalam sebuah performa, kemudian merancang kurikulum terbalik atau yang kita sebut sebagai backward design dengan memulai dari tujuan akhirnya terlebih dahulu. Selanjutnya, Ibu dan Bapak, untuk dari capaian pembelajaran IPA sendiri, begitu ya, sebetulnya ada beberapa kelebihan yang ini juga menjadi testimoni positif dari para guru mata pelajaran IPA, begitu ya. Jadi menurut testimoni para guru mata pelajaran IPA bahwa CP ini sudah mengakomodasi pengembangan kompetensi peserta didik, baik dari segi konsep, proses, maupun praktik. Kemudian tujuan dan karakteristik MAPAL di CP sudah menonjolkan pengembangan karakter peserta didik, khususnya kaitannya dengan perwujudan profil pelajar Pancasila. Selain itu, elemen pemahaman IPA juga dari segi ruang lingkup materi dan kompetensi memberikan keleluasan pada guru untuk dapat mengembangkannya sesuai karakteristik peserta didik masing-masing. Saya kira ini juga yang tercantum materinya yang ada di CP itu bukan berarti menjadi sebuah urutan materi ya Ibu dan Bapak. Itu silakan dikembangkan lagi oleh Ibu Bapak sebagai guru mata pelajaran di satuan pendidikannya masing-masing ingin membuat alurnya seperti apa. Tentunya disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik begitu. Kemudian dicantumkannya elemen keterampilan proses sebagai salah satu elemen dalam capaian pembelajaran IPA, juga menegaskan bahwa dalam pemahaman sains yang utuh itu diperoleh melalui inquiry. Jadi harapannya di elemen pemahaman IPA, meskipun nanti Ibu dan Bapak tidak menunjukkannya secara eksplisit dalam tujuan pembelajaran, tapi dapat diintegrasikan dalam proses pembelajaran di kelas, begitu. Oke, baik Ibu dan Bapak, mungkin tadi sudah disampaikan ya oleh Pak Eko bahwa mungkin di sini akan sedikit mengulas mengenai penyesuaian capaian pembelajaran ya, menjadi capaian pembelajaran revisi atau yang kita sebut sebagai dokumen 032. Di sini mungkin beberapa hal yang menjadi concern gitu ya. Mungkin kalau Ibu dan Bapak juga membandingkan dokumen CP sebelumnya dengan dokumen CP revisi, secara narasi atau penjelasan menjadi lebih sederhana, lebih singkat, atau kami katakan lebih esensial begitu. Jadi di rumusan rasionalnya pun kami sudah menekankan narasinya lebih menguatkan pada bagaimana posisi dan peran mata pelajaran IPA dalam kurikulum Merdeka. Jadi kami buat lebih esensial untuk menunjukkan hal tersebut. Kemudian di penjelasan mengenai tujuannya, kami juga buat lebih esensial untuk lebih menunjukkan mengenai apa perwujudan perilaku dan karakter peserta didik yang diharapkan setelah melewati pembelajaran IPA begitu. Kemudian selanjutnya untuk penjelasan yang ada di karakteristik, mungkin Ibu dan Bapak juga bisa membandingkan gitu ya. Ini semuanya kami rumuskan menjadi lebih sederhana begitu ya. Jadi lebih menunjukkan kepada bagaimana karakteristik mata pelajaran IPA dalam pembelajaran kurikulum Merdeka. Jadi semua narasinya dibuat menjadi lebih sederhana begitu, lebih esensial supaya mudah-mudahan harapannya bisa lebih mudah dipahami oleh Ibu dan Bapak. Selanjutnya di sini, nah di capaian pembelajaran seperti yang dicantumkan dalam penjelasan
di tadi ya rasional, tujuan, kemudian karakteristik. Ini kami juga buat lebih esensial untuk cakupan ruang lingkup materi maupun kompetensinya gitu. Jadi mungkin Ibu dan Bapak juga melihat mungkin ada beberapa ruang lingkup materi yang sebelumnya ada di capaian pembelajaran dokumen 033, tapi di dokumen revisi ini tidak disebutkan lagi ruang lingkup materi tersebut. Ini semata-mata lebih ingin supaya memang yang didapatkan oleh peserta didik itu adalah materi-materi yang esensial, yang memang kontekstual, akan bisa bermanfaat dalam kehidupan mereka sehari-hari, bahkan kehidupan mereka di masa yang akan datang. Namun bukan berarti mungkin pengurangan materi-materi itu adalah menjadi hal yang tidak boleh diajarkan, tidak seperti itu ya Ibu dan Bapak. Tapi seperti yang disampaikan di awal-awal ya, mungkin Ibu dan Bapak sudah mendapatkan pengarahan mengenai kebijakan kurikulum merdeka, bahwa di capaian pembelajaran itu lebih kepada kompetensi capaian minimum gitu ya, yang diperoleh oleh peserta didik begitu. Jadi kalau nantinya Ibu dan Bapak mau melakukan pengembangan materi begitu ya dari yang tertera di CP, itu diperkenankan selama itu masih sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik di satuan pendidikannya masing-masing begitu. Jadi di sini mungkin beberapa hal yang kami diskusikan untuk menjadi perubahan dalam CP revisi adalah kami fokus pada materi esensialnya, supaya tidak memberikan kesan bahwa terlalu banyak materi, jadi atau dalam tanda kutip materinya menjadi terlalu gemuk begitu. Jadi kami sekali lagi ingin fokus pada kompetensi gitu, bukan pada penguasaan konten yang terlalu banyak. Dan juga mungkin beberapa perubahan yang Ibu Bapak lihat ya, kalau bandingkan antara CP sebelum revisi dan sudah revisi, mungkin ada beberapa kompetensi yang kami ubah begitu ya. Kami harapannya tidak ingin mengikat atau membatasi gitu ya pada tujuan pembelajaran tertentu begitu. Jadi kami ingin membuatnya kompetensinya menjadi lebih umum begitu, supaya nanti tidak bias. Ini sebetulnya capaian pembelajaran kah atau tujuan pembelajaran, karena sudah terlalu spesifik gitu dilihat dari kompetensinya gitu. Jadi mungkin yang awalnya menerapkan atau mungkin ada yang mengidentifikasi, kami buat lebih umum menjadi misalnya memahami seperti itu. Dengan harapannya tidak sampai mengikat atau membatasi pada tujuan pembelajaran tertentu. Begitu Ibu dan Bapak. Dan mungkin di sini saya akan memaparkan beberapa hal ya, mungkin yang dari ruang lingkup materi. Ibu dan Bapak mungkin sudah bandingkan juga begitu ya. Ada beberapa hal yang tidak dicantumkan lagi dalam capaian pembelajaran. Di antaranya adalah tentang materi atom, kemudian sistem pencernaan tidak disebutkan secara eksplisit begitu ya, tapi lebih ke sistem organ. Jadi nantinya diharapkan guru bisa memilih sistem organ mana yang akan diajarkan di pembelajaran kelasnya. Barangkali peserta didiknya sudah mengetahui lebih jauh misalnya tentang pencernaan atau peredaran darah, jadi yang perlu dikuatkan misalnya tentang pernafasan atau sistem reproduksinya saja seperti itu. Jadi kami hilangkan untuk yang penjelasan sistem apa sajanya. Tapi sekali lagi bukan untuk membatasi, tapi lebih untuk mengembangkan nantinya guru di lapangan ingin membelajarkannya yang mana begitu. Kemudian yang isolator dan konduktor kalor, dan ini juga bukan berarti nantinya tidak boleh diajarkan Ibu dan Bapak, tapi kami cantumkan di CP itu lebih kepada materi esensialnya saja begitu. Gitu, itulah yang materi ini masuk ke dalam materi gelombang begitu. Selanjutnya yang ini membuat rangkaian sederhana, kami masukkan ke dalam gejala listrik dan magnet begitu ya, karena ini sudah termasuk dalam konsep tersebut. Begitu pula untuk yang struktur lapisan bumi, ini masuknya ke materi geografi ya, kalau tidak salah gitu. Kemudian yang ini mengenal pH juga, jadi lebih kepada untuk concernnya ke materi yang sifat fisika dan kimia tanah. Dan satu yang tidak lupa
pentingnya adalah tentang konten perubahan iklim gitu. Konten perubahan iklim ini menjadi hal yang sangat penting begitu ya untuk disadari oleh peserta didik begitu ya. Karena sebagai isu global yang nantinya peserta didik harus aware dengan ancaman yang dapat muncul dari perubahan iklim tersebut gitu. Itu mungkin Pak Eko sedikit mungkin ya saya temukan ada penjelasan lagi. Untuk penyesuaian-penyesuaian yang lainnya tentunya ini juga dilakukan karena ada penyesuaian dengan standar isi yang terbaru, begitu Ibu dan Bapak. Jadi tentunya ruang lingkup materi yang ada di dokumen cek revisi ini disesuaikan dengan standar isi yang terbaru, begitu. Kemudian beberapa pertimbangan lainnya adalah perlu adanya kesinambungan materi dan juga kompetensi antar fase. Jadi kami kemarin menganalisis bagaimana kesinambungan materi dan kompetensi antara fase A, B, C untuk mapel IPAS, kemudian dengan fase EF, IPA, dan F untuk yang biologika biokimianya, kami coba lihat analisis bagaimana kesinambungan materi dan kompetensi antar fasenya. Kemudian ada beberapa hal yang kami sesuaikan supaya lebih terlihat kesinambungannya begitu. Kemudian mungkin ada beberapa penjelasan atau istilah juga yang mungkin dirasa perlu disederhanakan atau ada beberapa pengulangan penjelasan gitu ya atau pengulangan kata sehingga merasa perlu diramu kembali begitu esensial mungkin supaya dapat lebih dipahami oleh penggunanya alias guru mata pelajaran IPA nantinya begitu. Dan juga tadi mungkin ya isu-isu lingkungan saya tekankan lagi. Jadi ada beberapa materi yang dikaitkan dengan isu lingkungan, terutama isu perubahan iklim. Begitu Ibu dan Bapak. Jadi harapannya ini menjadi concern juga. Sebetulnya selain isu perubahan iklim, nanti juga diharapkannya dalam proses pembelajaran kita juga bisa mengangkat isu-isu lingkungan lainnya seperti uh, literasi finansial atau literasi kesehatan begitu. Tapi utamanya memang isu perubahan iklim yang diangkat dan dikaitkan ke dalam materi-materi tertentu begitu. Oke, itu mungkin penjelasannya Ibu dan Bapak. Em, Barangkali waktu saya sudah cukup, Pak Eko. Baik, terima kasih banyak disampaikan kepada Bu Karisma Prawesti atas materi yang disampaikan. Terima kasih Pak Eko. Izin saya mungkin menutupnya boleh dengan pantun ya Pak Eko. Wah, Pak Eko udah siap-siap bikin videonya nih, muter video. Batu ditata menjadi satu, kurma dimakan saat berdua, anak-anak kita menjadi generasi nomor satu sebab gurunya semangat semua. Terima kasih Ibu dan Bapak. Nanti saya ikut menyimak webinarnya. Silakan kalau ada hal-hal yang nanti perlu didiskusikan. Terima kasih Pak Eko, terima kasih Pak Supriyatno, terima kasih Bu Ibu Victoria Inabuli. Baik, Bapak Ibu,
Kita memasuki acara selanjutnya, yaitu paparan mengenai buku ilmu pengetahuan alam SMP MTS kelas 7 yang akan disampaikan oleh Ibu Victoriani Inabui atau lebih akrab biasa dipanggil dengan Ibu Vika selaku penulis buku IPA kelas 7. Ibu Vika, apakah sudah siap? Sudah siap, Pak Eko. Baik, sebelumnya mohon izin saya akan membacakan CV dari Ibu Vika terlebih dahulu. Nama lengkap Victoriani Inabui, SSI MED. Beliau adalah guru di Sekolah Bina Tunas Bangsa Tangerang pada tahun 2005 sampai dengan 2007. Kemudian guru di Global Jaya School Tangerang 2007 sampai 2017. Kemudian pimpinan Sekolah Abdi Kasih Bangsa dari 2017 sampai sekarang. Riwayat pendidikan S1 Kimia MIPA Universitas Pajajaran, lulus tahun 2003. Kemudian S2 Master of Education University of New South Wales, lulus tahun 2013. Baik, marilah kita simak dengan baik paparan dari Ibu Vika. Kepada Ibu Vika kami persilakan. Terima kasih, Mas Eko. Selamat malam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang terhormat Bapak Kepala Pusat Perbukuan, Pak Supriyatno. Kemudian pengembang CP, narasumber yang pertama tadi, Ibu Karisma Prawesti, Pak Eko, Ibu Leni, dan teman-teman semua di Pusat Perbukuan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat malam juga untuk semua peserta yang hadir, Bapak Ibu guru hebat yang sampai jam berapa ini? Di waktu Indonesia Tengah sudah jam 9 lebih gitu ya, masih semangat untuk belajar terus. Memang guru harus jadi pembelajar sepanjang hayat, sehingga ini merupakan contoh yang baik untuk anak-anak kita. Saya izin share screen, bisa ya Pak ya? Ya, silakan Ibu. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah tampil. Silakan Ibu Vika. Bapak Ibu guru, saya seorang penulis buku IPA yang merupakan bagian dari satu tim. Kami ada 5 orang yang menulis buku IPA ini, jadi kerjasama betul-betul. Yang selain saya ada Ibu Budianti, Ibu Sri Lestari, kemudian ada Bapak Oki dan juga Bapak Cece Supriyatna. Ini kami semua memang adanya di macam-macam tempat, Bapak Ibu. Kalau tadi Pak Eko sudah memperkenalkan saya lewat CV, terima kasih. Saat ini saya ada di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Punya sekolah kecil-kecilan begitu ya, sekolah aplikasi bangsa. Dan saya pikir kita semua satu on the same boat ya, untuk kita punya tujuan yang sama untuk betul-betul membentuk anak-anak kita menjadi punya masa depan yang baik melalui persiapan kompetensi mereka pada saat ini. Nah, saya akan menyampaikan 3 hal saja. Saya harap presentasi saya bisa sesingkat Ibu Karisma, sehingga nanti waktu kita bisa lebih banyak untuk diskusi apa yang ingin kita ketahui atau kita pahami lebih dalam. Yang pertama, tentunya alasan kenapa perlu ada revisi. Jangan-jangan ada orang yang berpikir bahwa ini cuma buat menghabiskan anggaran pemerintah begitu ya. Tapi kita harus lihat alasan kenapa itu perlu. Yang kedua, perubahan apa saja yang ada pada buku IPA revisi ini dibandingkan buku yang sebelumnya tahun 2021, serta bagaimana penggunaan buku revisi ini. Kami berlima bukan hanya penulis untuk revisi buku, tapi memang sudah sejak tahun 2020 bekerja sama dengan Pusat Perbukuan untuk menulis buku edisi pertamanya waktu kurikulum Merdeka diterbitkan. Saya kira saya tidak perlu perkenalan lagi karena Pak Eko sudah membacakan CV. Cuma nama pendek saya Vika, mungkin kalau kepanjangan agak lebih susah disebutnya begitu ya. Jadi bisa dipanggil Ibu Vika aja. Nah,
Buku di sebelah kiri kita itu adalah buku IPA tahun 2021 terbitannya. Kami mulai mengerjakannya di bulan September 2020. Itu sesuai dengan SK 028. Jadi kalau tadi Ibu Karisma menyebutkan SK 033, memang sudah ada perubahan ke situ, baru kemudian ke 32. Jadi memang ada gap yang agak besar sehingga perlu adanya buku yang baru ini atau revisi ini. Nah, perubahan CP itu implikasinya, perubahan CP yang telah dijelaskan oleh Ibu Karisma, tentunya implikasinya kepada buku adalah seperti kita ketahui ada dua elemen dalam IPA, yaitu pemahaman IPA dan juga keterampilan proses. Nah, saya merasa bahwa di CP terbaru 032 ini, integrasi antara keterampilan proses ke dalam pemahaman IPA itu lebih jelas begitu ya, sehingga apa yang sebenarnya kami sudah lakukan di buku sebelumnya, tapi itu seperti tersahkan gitu ya oleh CP yang terbaru ini. Artinya keterampilan proses itu dilaksanakan di bab-bab di mana diperoleh pemahaman IPA. Jadi itu suatu kaitan antara kedua elemen dalam IPA. Kemudian kami juga senang sekali Ibu Karisma karena CP yang baru ini kata-kata operasionalnya tidak terkunci ya, artinya dia memang pakai memahami versi Wiggins dan Tige, sehingga itu sangat umum, bisa diinterpretasikan dengan bebas, tapi tentunya tetap tercapai CP-nya tersebut untuk kita explore dengan anak-anak kita. Kemudian seperti tadi Ibu Karisma bilang, ada topik yang direduksi dan ada topik yang ditambahkan. Hal ini tentunya membuat penting sekali ada perubahan, karena pasti ada guru-guru yang bertanya, loh itu topiknya tidak ada di CP, kok kenapa masih ada di buku? Nah memang karena itulah tidak bisa tidak buku itu harus direvisi. Dan yang terakhir, seperti juga disampaikan oleh narasumber sebelumnya, perubahan iklim ini menjadi isu prioritas yang menjadi bagian dari beberapa bab pada buku kami. Nah, dari perubahan buku sendiri, apa yang betul-betul terjadi? Nah, yang pertama kepada buku siswa, tentunya kita tahu buku teks utama ada dua, buku siswa dan buku panduan guru. Nah, di buku siswa menurut saya ilustrasinya lebih student friendly, atau untuk siswa mungkin lebih enak baca buku yang seperti ini. Kalau kita lihat gambar ini, yang sebelah kiri atas, gambar test tube atau tabung reaksi, itu buku lama, cover page bab 1. Nah, cover page bab 2 ada di sebelah kanan kita, yang gambar anak-anak, gambar seorang anak lagi di laboratorium gitu ya, sepertinya lebih sesuai dengan umur siswa begitu ya, sehingga kami berharap hal ini akan membuat siswa lebih tertarik untuk membaca, memahami isi dari buku ini. Halaman yang di bagian bawah yang ada mengenai ekologi dan pelestarian lingkungan itu juga ada di buku baru kami. Memang itu menyampaikan apa adanya hal yang menjadi isu lingkungan yang terjadi di Indonesia saat ini. Juga gambar yang di bawah sebelah kanan itu juga dari buku revisi, di mana gambar-gambarnya bisa kita lihat lebih sesuai untuk siswa dengan usia anak SMP kita ya, sekitar 13-15 tahun. Lalu cover page-nya juga dibikin lebih simple kalau kita bandingkan sebelah kiri kanan atas. Kalau dulu masih lebih panjang gitu kata-katanya, yang mungkin anak-anak melihatnya aja ya mereka yang tidak terlalu suka membaca gitu, jadi terhambat gitu untuk menyukai atau senang memperdalam buku ini. Mereka sekarang dimudahkan dengan apa yang ada di sebelah kiri, sebelah kanan kita, cover page yang lebih student friendly. Lalu saya juga merasakan ini sebenarnya Puskur yang membuat strukturnya, struktur untuk buku siswa. Dan kami diminta untuk membuat peta konsep. Nah, menurut saya ini hal yang baik sekali
karena baik siswa maupun guru yang memakai buku siswa ini, ataupun mungkin orang tua yang membantu siswa belajar di rumah, akan mengetahui hubungan antara konsep yang dipelajari atau big picture kita bilangnya ya. Jadi kerangka besar dari pemikiran topik tersebut yang mendasari penulisan sebuah bab. Lalu sapaan yang digunakan lebih personal. Waktu di buku 2021, kami memang diminta untuk menyebutkan kalian. Tapi di buku 2024 ini, kami diminta untuk menggunakan kata kamu. Jadi memang diharapkan yang membacanya merasa bahwa ini sapaan langsung. Dan karena ada struktur yang lebih pasti gitu ya, yang dikeluarkan oleh Pusbuk, sehingga format itu konsisten antara bab. Mungkin kalau Bapak Ibu sudah menggunakan buku 2021 bisa lihat, kok ini ada bab yang ada refleksinya, tapi ada juga yang tidak. Nah, saya disclaimer dulu ya, buku itu disusun tahun 2020, di mana pasti Bapak Ibu masih ingat sekali, fresh sekali bahwa itu waktunya COVID, sehingga kami tidak pernah ketemu sama sekali. Semuanya dilakukan secara online gitu. Bagaimanapun ada keterbatasan dari pertemuan-pertemuan online. Tapi kita juga diuntungkan karena kalau tidak ada pertemuan online kita tidak bisa bertemu malam ini sampai dengan saat ini. Nah, bagaimana dengan buku panduan guru? Implikasi perubahannya apa? Sebenarnya persamaan dari buku 2021 dan 2023 ini adalah sama-sama kami sudah ingin adanya student center learning atau aktivitas yang berbasis pada siswa yang aktif, bukan guru yang aktif. Scientific inquiry juga menjadi bagian yang menjadi pemikiran kami bahwa memang sains itu adalah ilmu disebut sebagai experimental science, bukan theoretical science. Jadi ilmu yang memang diperoleh secara eksperimen, pengamatan, penyelidikan, percobaan, bukan ilmu yang hanya kita kenal secara konsep saja. Nah, karena itu hal-hal ini juga membuat banyak aktivitas dalam buku kami yang diharapkan berhubungan nyata dengan kehidupan siswa. Nah, buku ini juga sama-sama meningkatkan kemampuan siswa untuk komunikasi, kolaborasi, berpikir kritis, maupun punya kemampuan kreatif atau forsi yang kita kenal sebagai kemampuan yang sangat dibutuhkan di abad ke-21. Di buku ini juga kami berusaha menggunakan beragam metode pembelajaran, juga penilaian, baik itu peer assessment atau penilaian antar teman, self-assessment, penilaian sendiri, penilaian formatif, penilaian sumatif, penilaian awal atau diagnostic test, itu semua digunakan dalam buku ini. Dan juga pesan yang selalu kami dapat dari Bapak Ibu Puskur adalah ingat bahwa buku itu dipakai dari Sabang sampai Merauke. Jadi ini harus konsisten bahwa kita tidak boleh hanya misalnya ya menggunakan teknologi digital semuanya gitu. Karena tidak bisa kita pungkiri banyak daerah di Indonesia yang tidak bisa anak-anaknya mengakses internet secara bebas seperti anak-anak di kota-kota besar begitu. Bahkan ada daerah-daerah yang belum ada listrik gitu ya. Nah, ini terkait juga beberapa bulan yang lalu saya berbagi dengan guru-guru di pesantren di Jawa Timur. Mereka sempat tanya sih, Ibu Karisma juga tadi menjelaskan mengenai listrik. Mereka bilang, kenapa ya topik listrik itu CP-nya tidak sampai pada siswa tuh memperdalam daya listrik, menghitung harga listrik per bulan. Padahal hal itu sangat menarik buat anak-anak dan sangat berkaitan sama kehidupan mereka. Jadi pada saat itulah saya jadi teringat pesan dari Bapak Ibu Pusbuk ini. Bahwa memang CP itu dipakai dari Sabang sampai Merauke. Jadi tentunya kita tidak bisa minta anak yang ada di daerah yang tidak ada listrik untuk menghitung daya listrik atau harga yang harus dibayar per bulan begitu. Sehingga sebenarnya seperti disampaikan oleh Ibu Karisma itu adalah capaian minimal. Jadi kalau mau buat sampai ke menghitung harga listrik itu lebih baik lagi dan memang harus sampai ke situ kalau memungkinkan gitu. Jadi pemakaian buku ini memang kami harapkan bisa
dipakai di berbagai tempat di Indonesia. Tapi sekali lagi pengembangannya boleh disesuaikan dengan keadaan daerah, kontekstual, dan juga kondisi kebutuhan peserta didik di daerah Bapak dan Ibu masing-masing. Perbedaan yang terlihat nyata untuk buku guru adalah buku tahun 2021 itu memang step by step, langkah-langkah yang dilakukan guru itu diprescribekan di buku ini. Nah, kenapa step by step? Karena memang waktu itu kami diminta untuk menulis buku untuk dibilangnya guru level 1. Artinya guru yang hari ini mengerjakan halaman 1, besok halaman 2, besok lagi halaman 3 begitu. Sehingga memang butuh bimbingan. Karena saya sadar banyak juga guru yang seperti ini. Artinya sulit untuk menemukan referensi untuk belajar. Sehingga mereka akhirnya hanya mengikuti buku. Walaupun kita tidak ingin guru kita tetap seperti itu ya, kita ingin guru kita berubah semuanya. Bapak Ibu pasti semuanya adalah orang yang mau berubah, makanya masih hadir malam-malam jam segini untuk menghadiri webinar. Nah, kalau edisi revisi ini memang lebih sesuai untuk yang kita bilang guru merdeka itu ya. Jadi ini sebagai inspirasi saja kegiatan-kegiatan yang ditulis. Dan selalu ada alternatif kegiatan. Sehingga ini hanya sebagai penuntun. Tapi pengembangannya, penyesuaian kegiatannya, itu betul-betul guru yang memiliki peran untuk melakukan hal itu. Nah, untuk buku guru sendiri, yang buku revisi ini, yang berbeda dari buku yang pertama atau 2021, panduan umum, itu bab paling awal dari buku panduan guru, itu memuat ATP dan alternatif ATP. Sehingga jika ada guru yang membutuhkan inspirasi untuk membuat ATP, kami harapkan paling tidak ada 2 atau 3 model yang bisa menjadi petunjuk. Kemudian ada peta konsep juga di buku guru yang sama dengan buku siswa, tentunya kegunaannya sama ya, memberikan kerangka besar dari apa yang dipelajari atau hubungan antar bagian dalam konsep yang dipelajari di satu bab. Kemudian ada penambahan yang belum ada di buku 2021 yaitu mengenai konsep dan keterampilan prasyarat atau prerequisite knowledge, pengetahuan atau pemahaman yang harus kita miliki sebelum mempelajari bab tersebut. Nah, konsep dan keterampilan prasyarat ini selalu berhubungan dengan penilaian awal, sehingga kita bisa mengukur sebagai tes diagnostik atau penilaian diagnostik seberapa siap anak-anak kita menghadapi atau belajar bab tersebut. Dan jika belum siap, jika ada miskonsepsi, kita bisa meluruskannya. Nah, juga aktivitas pembelajaran itu selalu ada alternatifnya, baik itu kegiatan persepsi, penilaian awal, aktivitas eksplorasi, maupun penilaian formatif dan sumatif. Kita sampai pada bagian akhir, penggunaan buku. Nah, saya menyampaikan dulu prinsip penggunaan buku ini. Yang pertama, fleksibilitas pembelajaran itu sudah diberikan seluas-luasnya, terutama karena ada pembaharuan CP ini, sehingga merupakan kebebasan bagi guru untuk menyesuaikan dengan konteks daerahnya dan kebutuhan peserta didik. Sehingga tidak bisa tidak, buku ini hanya sebagai usul, inspirasi, tapi bukan satu-satunya sumber belajar. Jadi Bapak Ibu guru semua bisa menggunakan berbagai sumber belajar lainnya, berbagai video yang mungkin relevan, sumber-sumber daya daerah, mungkin ada orang yang bisa diundang sebagai narasumber, itu tentunya menjadi variasi sumber belajar yang menyenangkan untuk siswa. Kemudian, seperti saya sampaikan tadi, perlu selalu disadari bahwa pembelajaran IPA itu bukan hanya pembelajaran konsep, tapi menemukan konsep dari pengalaman sehari-hari.
menemukan konsep dari percobaan pengamatan. Nah, ini hal-hal ini tentunya menjadi prinsipnya IPA gitu. Jadi jangan sampai anak-anak hanya tahu karena baca buku atau diharapkan tahu gitu ya. Diasumsikan akan tahu karena baca buku saja gitu, tapi harus dilakukan sehingga mereka menemui bahwa IPA itu nyata dalam kehidupan, tidak terbatas hanya belajar di ruang kelas saja. Nah, ada 7 bab dalam buku kelas 7. Bab ini sama dengan bab buku 2021, hanya ada perubahan pada beberapa judul bab. Tidak ada penambahan dalam hal jumlah, tapi sama ada 7 bab. Perubahan pada jumlah bab itu ada di buku kelas 8. Seperti Ibu Karisma tadi sampaikan bahwa memang ada reduksi bab mengenai geologi struktur bumi ya, sehingga diganti dengan tanah, peran tanah bagi kehidupan. Nah, itu ada pergantiannya di kelas 8. Kemudian juga ada pertumbuhan dan perkembangan itu di reduce di kelas 9 dan itu yang berubah di kelas 8, kelas 9. Kelas 7 tetap seperti ini. Jadi buku dimulai dengan hakikat sains dan metode ilmiah. Kenapa ini mulai duluan? Padahal di CP sebenarnya mestinya belajarnya zat dulu. Tapi kan seperti Ibu Karisma tadi bilang ya, kita mengajar bukan berdasarkan urutan CP-nya, tapi memang itu fleksibilitas. Nah, kami membuat hakikat sains nomor 1 karena metode ilmiah, keterampilan proses itu kan sebenarnya ada di metode ilmiah. Nah, itu menjadi dasar bagi pembelajaran semua bab lainnya, baik di kelas 7, kelas 8, maupun kelas 9. Kalau Bapak Ibu membaca buku dari yang 2020 mungkin agak aneh. Kenapa dari kelas 7 udah mulai diperkenalkan hipotesis lah, variabel lah, hal yang mungkin zaman kita dipelajarinya ketika kita mahasiswa. Ini kita bisa berpikir ini hal yang sulit dibawa kepada anak-anak yang masih SMP ini maunya apa gitu. Mungkin kalau kita berpikir seperti itu. Apakah anak-anak dianggap pinter banget bisa belajar begini? Mungkin ada yang protes begitu. Tapi Bapak Ibu, berdasarkan pengalaman saya mengajar di sekolah internasional yang disebutkan Pak Eko, Global Jaya School, 12 tahun. Hal ini sudah diajarkan di kelas 7 sejak saya ada di situ pertama kali. Bahkan sebelumnya, anak-anak dilatih untuk berpikir logis melalui identifikasi variabel. Anak-anak dilatih untuk berpikir sebab akibat atau kausifikatif untuk menentukan hipotesis, didukung oleh teori yang memang relevan dan reliable. Nah, hal ini kalau tidak kita mulai di awal, di saat tingkat SMP, ya sebaiknya sih kalau bisa diajarkan di SD, karena memang sebenarnya keterampilan proses itu sudah mulai ada di SD. Tapi kami berharap di awal kelas 7, ini sudah ditanamkan. Sehingga jikapun ada siswa yang berasal dari SD yang belum melaksanakan kurikulum merdeka, maka standar untuk keterampilan proses dipelajari di bab awal ini. Jadi dari semua segi metode ilmiah ya, mulai dari melakukan pengamatan, merumuskan masalah dan hipotesis, sampai pada pengolahan data, pengambilan kesimpulan, dan evaluasi prosedur yang telah dilakukan. Nah, termasuk dengan pengukuran. Kalau kita lihat buku-buku zaman dulu, bab 1 itu metode ilmiah yang dipelajari, tapi hakikat juga hakikat sains. Yang dipelajari itu ilmuwan tuh sifatnya 1, 2, 3, 4, 5. Kita disuruh hafal deh sifat-sifat ilmuwan. Kemudian tidak pernah betul-betul anak menggali scientific inquiry-nya melalui metode ilmiah. Dulu itu kan jarang ya. Percobaan dilakukan karena preskriptif, udah dikasih semua prosedurnya. Kita tinggal ikut, kita tinggal record. Tapi di bab 1 ini, siswa dilatih untuk merancang sebuah eksperimen yang didahului dengan pengamatan lingkungan sekitarnya. Nah, hal ini tidak mudah buat guru. Saya sangat menyadari karena saya bukan hanya punya sekolah kecil, tapi saya guru IPA seperti Bapak Ibu.
Saya mengajar IPA kelas 7, kelas 8, kelas 9. Sehingga apa yang saya tulis adalah apa yang saya ajar tiap hari kepada anak-anak. Nah, karena menyadari kesulitan Bapak Ibu, makanya di buku ini, di bab 1 yang saya tulis itu berisi contoh-contoh bagaimana membuat variabel itu nyata untuk anak-anak. Karena sekali lagi, pembelajaran IPA yang di awan-awan, yang hanya konsep saja, itu akan lewat buat mereka. Mereka susah paham. Nah, di topik yang selanjutnya kita mulai belajar zat dan perubahannya. Tentunya ini mulai pada membedakan zat padat, zat cair, zat gas dari segi partikel arrangement atau pengaturan partikelnya melalui pembelajaran dengan memodelkan siswa menjadi partikel. Mereka saling duduk dekat-dekatan, tangannya dieratkan gitu ya, saling dieratkan sehingga susah bergerak satu sama lain terlalu dekat-dekat. Jadi mempelajari konsep melalui simulasi menggunakan apa yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini diharapkan menjadi dasar ketika mereka akan membahas bab 3. Kalau kita mau ngomongin suhu kalor, tidak lepas dari pengaturan partikel itu. Dan lanjut ke gerak dan gaya. Tentunya kaitan gerak dan gaya juga dengan konsep yang sebelumnya. Dan selanjutnya kita mulai masuk ke makhluk hidup. Pelestarian lingkungan, bab selanjutnya itu yang berhubungan dengan perubahan iklim, serta bumi dan tata surya juga ada konten perubahan iklim yang ditambahkan. Jadi ketika teman saya menulis bab ini, teman saya juga bilang, berarti memang benar ya, ada hubungan antara gerakan benda-benda langit dengan perubahan iklim. Dan sebaliknya, perubahan iklim terhadap gerakan dari benda-benda langit. Jadi itu menarik sekali karena ada pembaharuan-pembaharuan ini yang ada di buku sehingga kami juga belajar gitu ya sebagai penulis. Nah, beberapa fitur yang ada di buku ini yang membantu kita, tadi saya sudah menyampaikan mengenai peta konsep. Kemudian fitur lainnya, aktivitasnya sangat beragam dan disajikan dengan kata-kata ayo. Ayo bereksperimen, ayo mengamati, ayo buat jurnal, ayo kunjungi puskesmas, ayo amati sekitar, ayo buat grafik. Nah, macam-macam ayonya gitu ya. Sehingga ada ayo wawancara, ayo bikin poster, ayo bikin peta konsep dan sebagainya. Sehingga diharapkan anak-anak senang gitu karena merasa menjadi bagian dari apa yang dia pelajari. Juga memanfaatkan teknologi komunikasi atau teknologi digital karena ada scan barcode sehingga anak yang punya akses terhadap teknologi informasi bisa mengakses melalui gadget mereka. Lalu ada proyek akhir bab yang menjadi penilaian sumatif, di mana disinilah terimplikasi aplikasi sains dalam kehidupan sehari-hari. Bisa berupa scientific inquiry atau mereka merancang dan membuat suatu produk tertentu, atau mereka menjelaskan membuat suatu kampanye atau membuat suatu usulan untuk membuat perubahan pada lingkungan. Nah, ini contoh-contoh proyek akhir yang ada pada buku IPA. Kemudian khusus buku 2024 atau revisi ini ada di buku gurunya ya. Ada langsung integrasi profil pelajar Pancasila, bukan hanya ke bab, tapi langsung dalam aktivitas-aktivitasnya. Tidak hanya dimensi profil pelajar Pancasila, tapi sampai pada elemen, bahkan sub-elemennya. Tentunya kita ketahui tidak semua dimensi memiliki sampai sub-elemen, tapi apabila ada, sudah dicantumkan juga, sehingga ketika Bapak Ibu menggunakan buku ini, melakukan aktivitas itu, misalnya aktivitas 1.4, tentunya kita lihat bahwa di situ elemen kolaborasi pada sub-elemen komunikasi untuk mencapai tujuan bersama menjadi fokusnya. Karena itu Bapak Ibu bisa menggunakan deskripsi penilaiannya dari dokumen profil pelajar Pancasila pada sub-elemen komunikasi untuk mencapai tujuan bersama.
Sekian dulu dari saya. Mungkin nanti kita bisa berdiskusi lagi dalam sesi tanya jawab. Terima kasih Mas Eko. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Bu Vika atas materi yang disampaikan. Baik, Bapak Ibu, kita melangkah ke acara selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Ya, Bapak Ibu, sebelumnya jika ada pertanyaan, silakan untuk mengajukan pertanyaannya pada kolom Q&A yang tersedia ya Bapak Ibu. Silakan jika ada pertanyaan diajukan. Bapak Ibu, selama sesi tanya jawab ini akan dibagikan tautan pengisian umpan balik dan data untuk sertifikat. Jadi tautan akan ditutup seiring dengan selesainya acara webinar. Kemudian Bapak Ibu ketika mengisi survei daring dan bagian pertanyaan jenis layanan yang diterima, Bapak Ibu mohon untuk memilih informasi perbukuan. Baik, Bapak Ibu kita langsung ke sesi tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama dari sebentar, kami buka terlebih dahulu. Dari Bu Sri Mutmainah, silakan untuk menyampaikan pertanyaannya Bu secara langsung. Bu Sri Mutmainah, disilakan. Ya, baik. Kami mungkin akan membacakannya ya. Dari Ibu Sri Mutmainah, apakah boleh buku ilmu pengetahuan alam untuk SMP MTS ini, yaitu kelas 7, diterapkan pada pendidikan kesetaraan atau pendidikan non formal? Mungkin dari Ibu Vika, disilakan. Baik, terima kasih Ibu siapa tadi namanya Pak Eko? Siti Muain, bukan? Untuk peserta yang menanyakan terima kasih. Ya, Ibu Sri, silakan. Ibu Sri ya. Oke. Ya. Menurut saya bisa digunakan di mana saja. Jadi memang gini, fleksibilitas dari kurikulum Merdeka ini adalah sepanjang di satu fase itu CP-nya terpenuhi, bahkan kalau Ibu mau mengatur sehingga materi misalnya mengenai bumi dan luar angkasa itu masuk ke kelas 8, bisa aja Ibu pakai buku kelas 7 di kelas 8, sangat bisa. Sehingga kalau Ibu menanyakan apakah bisa dipakai di pendidikan informal, menurut saya sangat bisa Ibu, sepanjang Ibu punya peserta didik memang butuh itu dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik Ibu. Begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Vika. Ya, selanjutnya pertanyaan dari saya sampaikan dulu sebentar dari Bapak Rauf. Bagaimana strategi pengajaran yang dilakukan guru ketika saat ini hanya memiliki buku terbitan 2021 saja, artinya buku sebelum revisi Bu gitu. Jadi mohon strateginya gitu ketika belum memiliki buku yang edisi terbaru. Untuk Bapak Rauf, memang menurut saya kalau di buku siswa perubahannya tidak sebanyak di buku guru Bapak. Jadi Bapak masih bisa menggunakan buku 2021. Tapi kalau bisa Bapak download dulu saja di CD untuk 2024 sehingga Bapak bisa mengupdate diri melalui buku itu yang 2024. Sehingga bisa dilihat mana yang masih relevan di buku anak-anak yang 2021, mana yang tidak. Sehingga
hal-hal yang sudah direduksi tadi bisa tidak usah diajarkan, hal-hal yang ditambahkan bisa Bapak tambahkan walaupun tidak ada di buku 2021. Tapi Bapak udah tahu duluan nih karena Bapak sudah download versi yang revisi ini. Nah, saya pikir mungkin dalam beberapa waktu ke depan buku yang 2024 ini akan juga dimiliki oleh sekolah-sekolah. Kita harap begitu ya. Kita semuanya berharap seperti itu. Terima kasih Pak Eko. Baik. Pertanyaan selanjutnya kami undang secara langsung. Silakan dari Bu Martiningsi untuk menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Terima kasih banyak. Silakan Bu Martiningsi. Baik, terima kasih banyak Pak Eko, Ibu Ivina yang kami hormati. Terima kasih banyak. Alhamdulillah berkat pencerahan dari Ibu Vina sangat memberikan penguatan pada kami. Alhamdulillah saya sebagai Wakasih Kurikulum sudah melakukan analisis CP yang terbaru dan kami diskusi terkait dengan susunan konsep yang dipelajari. Contohnya pada saat di konsep gerak dan gaya, memang kami waktu itu kami susun di kelas 8, tetapi ini kok erat kaitannya dengan konsep pengukuran. Jadi berkat paparan dari Bu Vina itu memberikan penguatan pada kami. Pertanyaan kami, apakah boleh diperkenankan kami merujuk start awal sesuai yang dari Ibu Vina dan memang bukan artinya Ibu Vina memang memberikan keleluasaan kepada kami setelah kami kebetulan satu tim di sekolah ini mengikuti semua, kami saling komunikasi via WA, kayaknya lebih mengena lagi karena setelah pengukuran, besaran pokok, besaran turunan, langsung ke gerak dan gaya. Nanti di kelas 8 barulah tekanan, kemudian usaha pesawat sederhana dan getaran setelah gelombang. Kemudian yang tadi itu yang usaha yang bumi dan tata surya, memang kalau kita rujuk di CP itu kan dia di bagian akhir. Tetapi memang betul di bagian akhir. Jadi kesannya itu di proporsionalnya itu di kelas 9. Tetapi setelah kami merujuk dari Ibu juga sangat mengena. Kemudian untuk yang sistem memang betul sekali menurut Tikibikis Ibu izin itu kan satu, tidak ada yang pernafasan peredaran darah gitu Ibu gitu. Jadi rupanya kami mendapat pencerahan dari Ibu bahwasanya mana yang lebih esensi, bahkan kami itu satu turunkan yang reproduksi di kelas 9, sedangkan untuk pernafasan peredaran darah, kemudian pencernaan pernafasan peredaran darah, ekspresi dan respirasi, ekspresi dan itu kami taruhkan di kelas 8 karena erat kaitannya dengan tekanan. Jadi pertanyaan kami sangat berterima kasih dan bersyukur atas penguatan dan pencerahan dari Ibu. Walaupun buku memang bukan satu-satunya, tetapi dengan adanya penguatan ini memberikan kami ada kesepakatan dengan satu tim dan semoga sekolah lain juga begitu. Dan yang paling pokok lagi sudah kami dirujukan kepada dimensi elemen dan subelemen untuk proses penilaian karakternya. Salam hormat kami Ibu Vina, Pak Eko, dan Ibu yang menyusun CP. Mohon pencerahan. Baik, silakan Ibu Vika. Ibu Martiningsi, kita senang kalau kita bisa berbagi dan jadi punya insight atau hal baru yang kita pelajari. Kalau Ibu mempelajari gaya dan gerak setelah pengukuran, memang itu betul-betul bisa nyambung di situ, sehingga sangat diperbolehkan. Nah, memang ada hal yang sepertinya kok nggak nyambung ya, ada bumi dan antariksa kok malah masuk ke buku kelas 7 yang notabene topiknya yang sebelumnya tuh biologi gitu ya, fisika, kalau kita membagi seperti itu. Kami mengingat pada CP awal, di mana ada domain. Jadi kami berusaha memasukkan setiap domain pada setiap buku kelas itu. Sehingga anak kan tidak semuanya tertarik misalnya ya pada konsep-konsep fisika, baik itu gerak gaya ataupun mengenai gelombang, alat optik gitu ya. Ada anak yang begitu cintanya terhadap antariksa. Nah, kalau kita tidak keburu menangkap dia di kelas 7, maka takutnya dia punya ketertarikan pada IPA. Nanti ini kapan
kita belajar bumi dan antariksa gitu ya. Tidak sampai-sampai begitu. Jadi kami berharap memang ada domain mengenai Betul. bumi itu di setiap year level atau setiap kelas. Nah, di kelas 7 tuh ada yang bumi dan antariksa, kelas 8 dulunya struktur bumi, tapi karena diganti menjadi peranan tanah bagi keberlanjutan kehidupan, dan nanti di buku kelas 8 ada isu-isu lingkungan, secara khusus mengenai penyediaan air bersih, energi, kemudian climate change atau perubahan iklim, itu ada di kelas 7. Kelas 9. Jadi memang semuanya ada ilmu bumi juga. Cabang geologi masuk di setiap year level selain kimia, biologi, dan fisika. Begitu. Terima kasih Ibu. Boleh nambah sedikit Pak Eko, izin? Oke, dan Silakan dilanjutkan, ya Bu siap. Martinasi. Dan itu kan di getaran gelombang itu tidak tertera bunyi, kemudian optik dan cahaya. Karena ini merupakan bagian, jadi kami sudah mendapat penguatan dari Ibu bahwasanya boleh menambahkan, yang penting esensinya itu tidak dikurangi. Gitu. Oke? Oke. Jadi memang betul itu konsep VKB-nya kami perhatikan supaya nuansa yang dirasakan di kelas 7, 8, dan 9 ada unsur fisikanya, kimia, dan biologi. Begitu. Terima kasih banyak Ibu. Syukur sukses dan sukses selalu. Semoga sekolah dan anak-anak makin berkembang, Ibu. Amin. Siap Ibu. Baik, pertanyaan selanjutnya kami undang secara langsung kepada Bapak William Theodorus Kaparang. Silakan untuk mengajukan pertanyaan secara langsung, Pak. Kepada Pak William Theodorus Kaparang, silakan untuk mengajukan pertanyaannya secara langsung. Baik, mungkin kami bacakan pertanyaannya. Dari Bapak William, mengingat kemampuan dasar siswa yang berbeda-beda, apakah ada batas minimal pokok bahasan, bab, atau materi esensial yang kita ajarkan untuk satu kelas? Misalnya, satu semester bisa 2 pokok bahasan per bab saja. Silakan, Bu Vika. Begini, capaian minimum itu ada di CP. Jadi sepanjang CP-nya tercapai, karena begini, kita melihat CP menggunakan istilah memahami, sehingga itu diberikan keleluasaan untuk Bapak William Theodora Kaparang dengan teman-teman di sekolah setelah melakukan tes diagnosis untuk mengetahui kemampuan awal siswa, mengembangkan perangkat ajar itu ya, mengembangkan tujuan pembelajaran dulu. Kalau memang anak punya kemampuan yang berbeda-beda seperti itu, tujuan pembelajaran minimal apa yang dia bisa capai, yang memang sudah memenuhi capaian pembelajaran. Sementara anak-anak yang lain, tujuan pembelajarannya bisa didiferensiasikan sesuai memang dengan kemampuannya dia juga, begitu. Sehingga tidak semua anak perlu mencapai tujuan pembelajaran yang sama, karena memang di awalnya mereka mulai dengan yang beda. Tapi tentunya kita perlu memastikan bahwa kemampuan optimal anaklah yang dikembangkan. Jangan juga kita membatasi, kalau dia bisa sampai pada tujuan yang lebih tinggi, kita membatasi ke tujuan yang lebih rendah. Begitu. Jadi saya memang menyaksikan beberapa kali Pak dari pengalaman mengajar, kadang-kadang kita taruh ekspektasi mungkin terlalu rendah, karena selama ini ekspektasi ketinggian kok nggak nyampe-nyampe gitu ya. Tapi kemudian ketika anak itu melakukan melebihi ekspektasi itu kan kebahagiaan besar ya. Jadi artinya itu saya juga belajar bahwa jangan taruh ekspektasi terlalu lemah juga kepada anak karena di awalnya lemah. Mungkin karena waktu dia SD memang dia nggak diajarin dengan cara itu sehingga dia belum bisa. Tapi ketika dia mulai, dia masih tertatih-tatih mulai. Habis tertatih-tatih dia langsung begitu bisa jalan dia lari. Nah, artinya bisa saja dia mencapai tujuan lebih dari itu. Sehingga pencapaian itu yang penting sekali lagi CP minimal. Itulah yang dikejar oleh kita sebagai guru anak-anak kita. Nah, TP-nya bisa didiferensiasikan. Begitu Bapak, juga disesuaikan sama keadaan daerah ya Bapak. Tentunya ini hal yang merupakan suatu keleluasaan dari kurikulum Merdeka untuk kita dan kita bersyukur ada hal itu saat ini.
Terima kasih Pak Eko. Baik, terima kasih Ibu Vika. Semoga menjawab ya apa yang disampaikan pertanyaan dari Bapak William. Ya, selanjutnya saya bacakan. Ini ada pertanyaan lain. Apakah buku ini juga dapat dipakai untuk homeschool? Apakah anak bisa mempelajari sendiri buku tersebut tanpa bantuan profesional? Jadi hanya diajarkan oleh orang tua saja. Terima kasih. Silakan Ibu Vika. Baik, waktu kami bikin buku pertama, kami tulis buku pertama 2021, kami nulisnya di 2020, waktu itu masih pandemi. Dan memang diharapkan bahwa buku siswa itu self-guided atau siswa bisa belajar dengan buku itu sendiri. Pasti tetap butuh ini ya, apa bantuan dari orang dewasa atau panduan, tapi minim lah gitu diusahakan. Nah, namun karena kami mulai mengerjakan edisi 2023 ini kemudian 2024 ini di 2023. Nah, itu memang kami sudah lebih terbuka pada pembelajaran tatap muka, di mana di dalam pembelajaran ini seperti saya sampaikan kan memang kemampuan atau kompetensi 4C itu dikembangkan, termasuk collaborative learning. Jadi ada aktivitas-aktivitas yang memang dilakukan dalam kelompok. Nah, hal ini mungkin yang kurang relevan dengan homeschooling, tapi secara konten, secara materi, tetap bisa digunakan untuk homeschool. Mungkin aktivitas-aktivitas kolaboratifnya saja yang dimodifikasi, sehingga anak tersebut tetap bisa mendapat pemahaman konsep dari aktivitas tersebut. Begitu Pak Eko, saya kembalikan. Baik, terima kasih Ibu Vika. Selanjutnya ini ada pertanyaan untuk terkait dengan akses bukunya. Bagaimana cara mengakses bukunya? Apakah ada buku selain buku hard copy? Ya, untuk buku edisi revisi ini, jadi buku IPA kelas 7 bisa diakses melalui website buku.kemdikbud.go.id atau sistem perbukuan Indonesia, dapat diunduh dalam bentuk PDF secara gratis dan mudah melalui aplikasi ini. Jadi Bapak Ibu bisa mendownload bukunya dan digunakan dalam berbagai perangkat ya. Baik, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi ya Bapak Ibu di kolom Q&A. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada narasumber atas paparan materi dan waktu yang telah diberikan. Terima kasih juga disampaikan kepada Bapak Ibu Guru, Kepala Sekolah, dan seluruh peserta yang telah bergabung pada malam hari ini. Semoga acara ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran di sekolah. Diharapkan Bapak Ibu dapat membagikan kepada rekan guru lain terkait pengetahuan yang sudah diperoleh dari hasil diskusi pada malam hari ini. Terkait dengan sertifikat, nanti akan dikirimkan ke email Bapak Ibu masing-masing. Kemudian rekaman webinar ini akan diunggah di kanal YouTube resmi Pusat Perbukuan, yaitu Sistem Informasi Perbukuan Indonesia. Nantikan informasi melalui Instagram cb_kemdikbud. Bapak Ibu, tetaplah terhubung dengan kami, Pusat Perbukuan, dengan mengakses laman CB buku.kemdikbud.go.id, mengikuti laman Instagram @cb_kemdikbud, laman YouTube dengan nama kanal Sistem Informasi Perbukuan Indonesia. Demikianlah rangkaian acara webinar buku pendidikan Kemdikbudristek episode 5, ngobrol seru buku ilmu pengetahuan alam SMP MTS kelas 7. Saya Eko Budiono mewakili tim Pusat Perbukuan mengucapkan memohon maaf apabila ada yang kurang dalam membawakan acara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.